Ya, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Afi. Kita hari ini akan membahas tentang materi kelas 10. Kalian masih ingat apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas tentang materi fungsi kuadrat. Dimana fungsi kuadrat ini sebenarnya adalah bagian dari materi fungsi. Jadi kalian itu pelajari di kelas 10 ya. Nah, apa yang kalian ingat ketika mendengar tentang fungsi kuadrat? Ya, ada clue-nya tuh. Clue-nya adalah kuadrat. Sekarang kita sebelum ke materi, kita akan bahas dulu apa itu pengertian dari fungsi kuadrat ya, agar kalian lebih paham lagi. Ayo, ada yang masih ingat? Jadi karena ada clue kuadrat, maka fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang memiliki pangkat tertinggi atau derajat tertinggi, yaitu berpangkat 2 ya. Jadi karena ada kata kuadrat ya, ingat ya. Jadi tadi ya, fungsi yang memiliki derajat tertinggi 2. Nah, bentuk umumnya masih ingat nggak? Ayo, gimana? Jadi bentuk umum fungsi kuadrat yaitu ax plus ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, gimana? A itu merupakan koefisien untuk x kuadrat, B itu koefisien untuk x, dan C adalah konstanta. Gitu ya. Sekarang yang akan kita bahas, kita akan membahas bagaimana menggambar sebuah grafik dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu sendiri memiliki sebuah karakteristik kalau digambarkan dengan grafik. Apa itu? Ya, grafiknya berbentuk kurva. Ya, kurva parabola ya. Jadi dia bisa saja kurva parabola itu terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke samping ke kanan, atau samping kiri. Tapi pada fokus yang akan kita bahas adalah kurvanya yang berbentuk terbuka ke atas dan terbuka ke bawah gitu. Jadi sebelum ke sana kalian harus tahu apa saja yang harus kalian lakukan untuk bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Kalian harus mencari titik potong di sumbu X, titik potong di sumbu Y. Jadi nanti ketika digambarkan kalian tahu titik-titiknya mana saja yang harus kalian gariskan, gitu ya. Oke, jadi kita bahas dulu tadi. Karena kita fokus ke fungsi yang terbuka ke bawah dan ke atas. Nah, tapi dari tipe itu ada lagi yang namanya nilai diskriminan, ya, dilambangkan dengan D. Di mana nilai D itu sendiri adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Betul sekali. Oke, jadi kalau kita lihat dari A, ya, jadi kita bisa lihat nih karakteristik grafiknya itu, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas, gitu ya. Jadi grafiknya akan terbuka ke atas, begini melengkungnya. Nah, nanti dari situ kita bisa mendapatkan apa yang namanya nilai minimum. Justru kalau grafiknya terbuka ke atas, kita bisa dapat nilai minimum ya. Nilai minimum itu kalau grafiknya terbuka ke atas, nilai yang ada di paling bawah itu adalah nilai minimumnya. Gitu. Ingat ya. Nah, kalau grafik itu terbuka ke bawah, nah nilai yang paling ujung di atas saat dia berbalik itu namanya nilai maksimum. Gitu. Ingat ya. Nah, dari karakteristik 2 itu, kita bisa lihat lagi karakteristik grafik itu dari nilai tadi, diskriminan. Nah, oke, tadi ya, karakteristiknya bisa kita lihat dari nilai diskriminan. Yang pertama, kalau nilai diskriminannya itu lebih dari 0, artinya si kurva yang tadi itu, kurva parabolanya itu, dia akan memotong di sumbu X. Jadi ada titik potong di sumbu X, di mana titik potongnya itu berarti ada 2. Karena nanti kan dia begini, ketika dia terbuka ke bawah atau gini. Jadi nanti dia memotong di sumbu X. Ada 2 titik ya. Nah, itu kalau D-nya lebih besar dari 0. Kalau D-nya sama dengan 0, artinya si kurvanya itu dia menyinggung sumbu X. Ingat ya, dia menyinggung, bukan memotong. Jadi kalau memotong itu dia nembus, tuh ada tembusannya. Tapi kalau menyinggung, dia cuma nempel aja. Jadi cuma ada 1 titik yang nempel di sumbu X. Gitu. Itu kalau tadi D-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, ketika D-nya itu
kurang dari 0, maka kurvanya itu tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Ingat-ingat tuh. Jadi dia nggak potong, nggak nyinggung juga. Ya kalau kalian gambarkan dia akan ngapung lah kayaknya ya istilah kalian tuh. Jadi nggak nempel, nggak kena. Gitu. Jadi itu yang bisa kita lihat. Oke, kita ambil contoh soal ya. Contoh soalnya ibu ambil grafik yang memiliki fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nah, kita akan lihat tadi fungsi kuadratnya kan x kuadrat dikurang x dikurang 6. Berarti A-nya itu berapa? A-nya 1 ya. B-nya? B-nya bukan 1, tapi minus 1. Karena di depannya ada minus. Dan C-nya adalah minus 6. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kalian lihat dulu karakteristiknya. A-nya kurang dari atau lebih dari 0. Karena A-nya 1, berarti A-nya lebih dari 0. Maka nanti grafik fungsinya kalian bisa ramalkan terbuka ke atas. Gitu ya. Dari situ kelihatan. Terus, gimana lagi nih? Tadi udah lihat dari A. Sekarang kita lihat dari D-nya. Nah, D-nya, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali AC. B kuadratnya tadi negatif 1 kuadrat. 1 dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 6. Hasilnya 24. Jadi 1 ditambah 24 sama dengan 25 kan? Nah, kira-kira 25 itu kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih dari 0? Nah, karena dia lebih dari 0 kan? Nah, berarti D-nya itu lebih dari 0. Artinya karakteristik yang kedua yang kita dapatkan adalah apa? Kalau D-nya lebih dari 0, maka dia memotong di sumbu X di kedua titik. Jadi dia nanti akan memotong gitu ya. Selain dia terbuka ke atas, dia juga akan memotong di sumbu X. Nah, selanjutnya kita bisa cari titik potongnya itu yang mana sih? Nah, kita lihat dari ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti kita lihat ketika bermotong sumbu X, artinya Y-nya 0 kan? Jadi nanti kita masukkan nih balik lagi ke tadi, fungsi awalnya Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Nah, kita masukkan kalau Y-nya 0, nah itu akan ada 2 penyelesaian kan? Kalian bisa kan faktorin? Ya, faktor dari X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Yang dikali hasilnya negatif 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Berapakah itu? Ya, negatif 3 dan 2. Jadi nanti tinggal tulis negatif 3 dan 2. Nah, dari situ nanti kalian tahu bahwa X-nya itu sama dengan 3 dan X-nya sama dengan negatif 2. Artinya itu titik potongnya. Kita dapatkan 2 titik potong. Yang pertama, ketika X-nya 3 dan Y-nya 0. Dan X-nya negatif 2, Y-nya 0. Gitu. Itu kita sudah dapat. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang kalau tadi kita jadikan X-nya sama dengan 0, gimana nih kalau kita jadikan tadi Y-nya sama dengan 0 ya. Kita jadikan X sama dengan 0. Kita masukkan ke fungsinya. 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 6. Hasilnya negatif 6. Betul banget. Nah, artinya titik bantu yang untuk kita lukisin gambar grafiknya, kita temu lagi nih. Saat X-nya 0, Y-nya negatif 6. Itu adalah titik potongnya nanti. Nah, sudah itu kita mau cari titik balik minimal ya. Titik balik itu ketika dia berbelok. Kalian harus ingat nih rumusnya, catat ya. Bahwa untuk mencari titik balik minimal untuk X itu kalian bisa pakai rumus min B per 2A. Oke, itu untuk X-nya. Dan untuk Y-nya itu min D per 4A. Gitu. Jadi itu titik balik minimal. Kalau ditanya, kenapa sih kok titik baliknya minimal? Kenapa nggak maksimum? Nah, tadi ingat di awal bahwa di kurvanya terbuka ke atas, Bang. Jadi titiknya itu titik minimal, titik di bawah, gitu ya. Oke, jadi kalau udah jadi, kita hitung ya tadi titik balik minimalnya. Berarti kalau min B, min 1 dibagi dengan 2 kali 1, maka hasilnya adalah setengah. Jadi X-nya itu setengah, dan Y-nya kita dapat dari min D, tadi D-nya 25, negatif 25 per 4A. 4A 4 kali 1, jadi 25
4 gitu ya. Negatif 25/4. Jadi kalian tinggal taruh titik-titik yang tadi telah ketahui di bidang koordinat. Atau kalau kita kita gunakan aplikasi tambahan seperti GeoGebra, nah itu akan lebih mudah lagi. Kalian tinggal menggunakan masukkan fungsinya, kita bisa lihat nanti perpotongannya. Nanti tinggal diketik, masukkan fungsinya x kuadrat min x min 6, maka nanti kalian bisa lihat bahwa kurvanya akan terbuka ke atas, titik potongnya ada di 3,0 dan min 2,0, dan dia juga memotong sumbu y di tadi berapa? 0,6 gitu ya. Siap? Oke, jadi sudah bisa nih ya. Jadi lupakan lagi nih materi ini. Jadi nanti di lain kesempatan kita bisa memperdalam selain dari fungsi ini. Kalau kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kalian juga bisa bertanya di forum kelas online kita, gitu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya kalian bisa tanyakan lagi. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.